Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada hari Minggu ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Meskipun kita masih di rumah kita masing-masing, kita percaya Tuhan Yesus tetap hadir di mana saja, termasuk di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur karena anugerah-Nya, karena kasih-Nya yang besar untuk setiap kita. Sehingga kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk kita bersyukur bersama-sama, memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersyukur, kita akan bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang besar untuk setiap kami Tuhan, anugerah-Mu dan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami membawa hati kami membuka hati kami, untuk kami datang menyembah-Mu, untuk kami datang meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati kami, yang haus dan lapar, yang rindu akan Engkau Tuhan. Sebab kami menyatakan Tuhan, tak ada yang lain seperti-Mu, yang Kau satu di dalam hati kami, yang Kau satu di dalam hidup kami, hanya Kau Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Kami mau menyembah-Mu Allah kami yang dahsyat.
namamu di hidupku Tuhan, ada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab kebenaran-Mu adalah pilihan hidup kami Tuhan. Engkau Allah kami yang setia sampai selama-lamanya.
setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami, menjamah setiap kami hari ini Tuhan. Sebab kami membuka hati kami untuk menerima jamahan, untuk menerima kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahan
Kami datang untuk menyembah Engkau, Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu sebagai korban yang hidup, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu walaupun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami boleh merasakan ketika kami mengangkat hati kami di hadapan hadirat-Mu, Kau pun hadir di rumah tangga kami masing-masing. Ini waktunya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, tentunya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami butuh Engkau. Kebenaran firman-Mu sebagai penuntun langkah-langkah hidup kami, supaya kami boleh menuju kepada kehendak rencana Allah yang baik. Kami tahu tidak ada rencana-Mu yang buruk bagi hidup kami. Semua baik, semua indah pada waktunya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan pohonkan doanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali walaupun lewat online. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja, karena Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, bahkan Tuhan memberkati kita. Sehingga tidak ada alasan ketika kita datang kepada Dia, kepada Tuhan yang kita sembah, dengan rasa takut, khawatir, atau cemas. Percayalah, kalau kita mempersembahkan hidup kita, dan kita hidup dalam rencananya, sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu. Saya percaya rencana Tuhan itu tidak ada yang buruk. Rencana Tuhan itu semuanya baik. Kalau kita mengikutinya, ya. Nah, pagi ini atau hari ini, saya akan melanjutkan bagaimana merencanakan hal kehidupan yang akan berdampak dalam kekekalan. Ya, jadi kita jangan berpikir hidup dalam dunia ini saja, sehingga mengabaikan hidup yang bersifat kekal selama-lamanya. Sedangkan hidup yang bersifat kekal selama-lamanya itu dimulai sekarang saat kita menjadi anak Tuhan hidup dalam dunia ini. Ya, jangan berpikir nanti kalau menjelang mati baru kita mencari Tuhan, salah itu. Ya kalau berkenan, kalau tidak berkenan, ya salah alamat itu. Nah itulah sebabnya kemarin saya sudah menyampaikan yang pertama hidup kekal itu dimulai sekarang, selanjutnya bagaimana merencanakan hidup. Ya, merencanakan hidup tentunya yang tidak pernah gagal. Ya, bangsa-bangsa di negara-negara di dunia itu membuat perencanaan 20, 25 tahun bahkan 50 tahun ke depan ini seperti apa dengan melibatkan para pakar, toh gagal mereka. Artinya manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Nah, kalau kita mau hidup dalam rencana Tuhan, pasti masa depan yang penuh pengharapan itu menjadi bagian kita. Amin. Nah, sekarang kita melanjutkan. Bagaimana kita bisa merencanakan hidup yang kekal sebagaimana yang Tuhan rencanakan dimulai sekarang, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Artinya selama hidup dalam dunia ini pun kita bahagia, kita sukacita karena dalam pimpinan Tuhan yang pasti menjamin hidup kita saat di dalam dunia, dan itu terus berlanjut sampai dalam kekekalan. Nah, tema khotbah kali ini adalah new normal. Ya, new normal dalam pengertian yang kita dengar dan selalu didengungkan di mana-mana, itu adalah berbicara tentang kita harus memiliki gaya hidup baru yang normal. Antara lain, rajin cuci tangan. Kalau bicara walaupun sahabat, teman, kalau bisa jaga jarak. Ya. Dan selanjutnya apa? New normal itu berbicara tentang kehidupan yang betul-betul berbeda. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena virus COVID-19 ini dropletnya itu bisa menular kita. Sehingga kita harus cuci tangan, pegang apapun harus segera cuci tangan, kemudian jaga jarak, ya, tidak boleh salaman, ya, itu pengertian new normal. Secara umum, ya, sosial media juga menuliskan hal itu, ya, dan tentunya hal itu
berbicara tentang gaya hidup baru. Karena pengaruh virus COVID-19 ini yang belum ada obatnya. Nah, tetapi saya menggunakan tema istilah new normal ini sebetulnya sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita ini new normal, hidup baru yang normal dalam kapasitas sebagai anak Tuhan. Itu yang disebut new normal. Normalnya seperti itu. Lah Pak, kalau saya tidak melakukan seperti itu apa? Tidak normal. Ya, tidak normal. Yang normal itu hidup baru harus kita alami. Kenapa harus hidup baru? Karena Tuhan memberi jaminan. Ya, saya bersyukur dengan situasi COVID-19 ini membuat orang hopeless, tidak punya harapan. Satu-satunya yang bisa memberi harapan hanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa menerima harapan hidup dalam kasih karunia anugerah selama dalam dunia dan berlanjut nanti dalam kekekalan adalah kita mengikuti jejak-jejak kaki Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Ya, itu new normal. Itu hidup baru dalam Tuhan itu harusnya seperti itu. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Ya, Injil Yohanes 10 ayat 27 itu jelas. Setelah Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 yang mengatakan, ya, iblis datang merusak dan membinasakan, tapi aku datang untuk hidup dalam kelimpahan. Bagaimana hidup dalam kelimpahan kalau tidak mengikuti jejak kaki Kristus yang diwujudkan dalam taat firman? Tanpa taat firman tidak mungkin kita akan hidup baru yang normal sebagai anak Tuhan atau new normal. Hidup anak Tuhan itu baru. Yang lama itu harusnya dikubur, ditinggalkan, dan hidup baru kita mengikuti cara hidup yang Tuhan inginkan. Itu namanya new normal. Ya. Jadi pengertian new normal ini adalah tema yang mengingatkan bagaimana merencanakan hidup yang benar sesuai kehendak Allah. Maka kita harus mengikuti jejak-jejak kaki Kristus. Nah, jejak kaki Kristus itu dasarnya adalah firman Tuhan. Nah, kita sekarang akan melihat apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Nah, situ jelas sekali dikatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Tuhan itu selamanya baik. Nah, bagaimana bisa baik? Ikuti jejaknya. Itu rahasianya. Untuk kita bisa mengalami segala kebaikan Tuhan, kasih karunia, janji, berkat, dan segala yang mulia yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita doakan, kata Rasul Paulus dalam Korintus itu. Ya, itu yang diberikan kepada kita yang mengikuti jejak-jejaknya atau hidup dalam rencananya. Ya, bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh lagi tentang new normal ini. Ya, new normal hidup dalam kehendaknya dengan meninggalkan hidup lama jadi baru. Itu yang disebut new normal. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu jelas sekali mengatakan bahwa hidup yang lama harus kamu tinggalkan atau dikubur. Dan hidup baru dalam pimpinan, bimbingan, tuntunan, perlindungan, berkat kasih karunia Gembala Agung kita Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana itu? Nah, Efesus pasal 4 ayat 22-23 menjelaskan hidup baru itu adalah merubah mindset cara berpikir atau struktur jiwa yang rusak itu dipulihkan lewat kebenaran firman dan di dalam roh. Dalam pikiran, dalam roh atau dalam roh dan dalam pikiran. Kalau dalam roh berbicara tentang ikatan-ikatan, pengaruh-pengaruh kata nenek moyang, falsafah dunia. Itu harus kita ganti dengan falsafah kebenaran firman. Sehingga di dalam roh kita muncul komitmen yang aku sembah
hanya satu, Tuhan saja, Yesus Kristus saja. Itu namanya kita sudah mengalami perjalanan hidup new normal. Dibaharui roh dan pikiran. Hingga akhirnya kita akan mengalami segala yang baik yang Tuhan rencanakan. Ya. Nah, bagaimana merencanakan hidup baru? Kalau hanya fokus pada masalah lahiriah, kebutuhan sandang pangan papan yang minggu lalu sudah saya sampaikan, itu dicari orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Matius pasal 6 ayat 32. Orang dunia itu hanya mengejar sandang pangan dan papan, dan tentunya ditambahi kesenangan dunia, keinginan lahiriah. Ya. Tetapi ayat 33-nya, kamu sebagai anak Tuhan tidak seperti orang dunia. Bagaimana caranya? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Itu namanya kita sudah mulai hidup baru dalam Tuhan atau new normal. Ya. Jadi fokusnya bukan yang lahiriah tapi yang rohaniah. Itulah disebut mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Itulah yang disebut hidup baru atau new normal. Ya. Ya, maka itu kalau kita lakukan, maka itu memberi dampak sampai kekekalan kelak. Hidup kita dalam dunia ini kan sementara saja. Mosok kita fokusnya kepada yang lahiriah yang sementara saja ini. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan saja. Ya, kita akan mengenal Tuhan dan rencana Tuhan itu baik, mulia. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita rencanakan. Ya. Oleh sebab itu mari sebagai anak Tuhan yang mau menjalani hidup yang baru, new normal ini, kita harus mengenal kehendaknya. Maka kita perlu mengevaluasi atau merevisi kehidupan ini. Perbaiki. Ya, saya percaya di dunia sekarang ini karena bangsa-bangsa mulai merevisi nih perencanaannya. Ya, tentang target-target pencapaiannya direvisi semua ini. Karena sekarang sedang mengalami situasi yang tidak terduga hanya karena virus COVID-19 saja. Nah, kalau kita tahu bahwa kehidupan baru dalam Tuhan itu jauh lebih indah dari rencana kita atau kata orang, maka tentunya kita perlu merevisi, mengevaluasi gaya hidup sejak bangun pagi. Gaya hidup kita harus berubah dong, ya. Perjalanan hidup sepanjang hari harus dievaluasi, direvisi. Ya, tujuan hidup kita harus dievaluasi, harus direvisi. Pencapaian kita, firman saja yang jadi pegangan. Misalnya Tuhan mengatakan, aku memilih kamu supaya hidupmu itu terus bersinar seperti matahari. Ya, ditulis dalam Amsal 4 ayat 18 itu. Ya, terus bersinar. Nah, itu aja cukup yang dipegang. Kalau minggu kemarin saya memfokuskan tentang Ulangan 28 ayat ke-13. Terus naik, tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Itu aja yang perlu dievaluasi, kalau perlu ditempelkan di dinding ayat-ayat firman Tuhan itu. Sehingga mindset obsesi kita adalah firman, bukan logika kita lagi. Itu artinya kita sudah menjalani kehidupan yang normal, yang baru. New normal, hidup baru yang normal dalam Tuhan itu seperti itu. Tujuannya, pencapaiannya, targetnya adalah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah dibatalkan dan tidak ada yang bisa menggagalkan. Amin. Ya, itu dia. Ya. Oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi, merevisi, ya, jangan-jangan hidup kita selama ini tidak seselaras dengan kehendaknya. Ya, maka kita harus mengevaluasi, merevisi supaya kita mengalami pemulihan segala sesuatu seperti yang Tuhan rencanakan. Nah, Tuhan rencanakan itu sejak zaman para nabi. Ditulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Tuhan saat ini ada di surga. Sampai kapan datang lagi ketika pemulihan segala sesuatu terjadi seperti yang dikatakan para nabi.
Jadi para nabi perjanjian lama ini sudah merencanakan hidup umat Tuhan yang menerima kasih karunia, yaitu kita di zaman era perjanjian baru untuk menerima segala kebaikan yang direncanakan. Itulah sebabnya kemarin saya mengutip Ulangan 28 ayat 13. Amsal 4 ayat 18. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Mazmur. Ya, Tuhan adalah gembala kita. Mari kita melihat sebagai contoh adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus itu backgroundnya atau sejarahnya adalah orang Farisi yang pintar apal firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan 2/3 kitab perjanjian baru itu yang menulis Rasul Paulus. Nah, dia selalu mengutip ayat atau firman yang disampaikan para nabi dalam perjanjian lama. Itu orang pintar. Sehingga diaplikasikan dalam perjanjian baru. Ya, selalu itu mengutip ayat-ayat dalam perjanjian lama. Ya, apa kata Rasul Paulus orang pintar ini? Aku melupakan segala yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang ada di depanku. Ya, Filipi 3 ayat 13b. Ya, dan berlari-lari pada tujuan panggilan ilahi. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan, orang pintar. Mengetahui firman. Sehingga disebut orang Farisi. Bahkan menurut saudara, dia adalah salah satu dari 70 orang Sanhedrin, penentu kebijaksanaan negara Israel. Orang pintar ini. Orang pintar aja mau fokus. Kita lebih pintar dari Rasul Paulus sehingga tidak mau fokus. Orang pintar tahu fokus masa depan adalah sesuai rencana Tuhan. Karena itu jauh lebih indah. Nah, kita belajar sama orang pintar ini. Dengan rendah hati dia mau fokus hidup dalam rencana Tuhan. Tujuannya apa? Ya, kalau Rasul Paulus sudah tidak ingin sesuatu dalam dunia. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hidupku adalah untuk Kristus. Kalau hidup, ya hidup untuk memuliakan nama Kristus. Kalau mati, itu adalah keuntunganku, tugas selesai. Tapi bagi kita yang masih butuh hidup ini, Tuhan pelihara. Tidak butuh pun Tuhan pelihara. Ya, minimal cukup. Ya, kalau kita bisa dipercaya, memiliki struktur jiwa yang sudah dipulihkan, dipercaya besar pun bisa mengelola dengan bijaksana. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar lagi. Jadi Tuhan itu bukan melalaikan, mengabaikan kita, tidak. Masalahnya kita tidak mau dituntun itu. Rahasianya di situ. Ya, nah kita belajar kepada Rasul Paulus ya. Maka pastilah, bukan muka-muka, masa depan indah yang Tuhan rencanakan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ini gambarnya seperti ini. Hidup berjalan di dalam tuntunan salib firman. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencapai new normal, hidup baru yang normal sebagai anak Tuhan, maka kita harus hidup berjalan dalam firman. Minggu yang lalu sudah saya singgung, itu dalam Mazmur 119 ayat 105. Ya, firman itu suluh dan pelika bagi langkah kaki kita. Itu normalnya orang percaya seperti itu. Itu normalnya sebagai anak Tuhan yang taat kepada Bapa surgawinya. Normal itu. Bapak, kalau saya tidak normal, apa mau kita disebut anak Tuhan yang tidak normal? Ya, tidak normalnya kenapa Pak? Hidup karep-karepe dewi, semaunya sendiri. Kalau susah baru Tuhan cari, kayak dukun aja. Nek susah kayak golek dukun. Masa Tuhan kita anggap dukun, sedangkan dia adalah Allah yang maha mulia, maha besar, maha agung, yang tiada taranya, tiada bandingannya. Masa tidak mau dituntun? Nah, kalau tidak mau, Anda sedang merencanakan masa depan yang gagal. Percayalah. Ayat firman Tuhan menulis banyak. Misalnya dalam Lukas pasal 12. Ada seorang sukses, aku akan membuat banyak lumbung. Hasil panennya aku simpan. Setelah itu aku akan menikmati masa tuaku dengan bahagia. Ayat dalam Lukas 12 ayat 21 mengatakan,
Kalau malam hari ini aku ambil jiwamu, untuk siapakah itu semua? Itulah manusia yang merencanakan program-program masa depan. Dipikir itu yang terbaik. Dia tidak tahu hidup ini kan Tuhan yang menentukan diambil atau tidak. Ya, oleh sebab itu, mari kita mau belajar. Hidup normal di dalam Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, hidup baru yang Tuhan rencanakan ditulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku. Nah, kalimat ini perlu kita ucapkan dengan nada seperti apa? Nada dari Tuhan gembalaku. Atau Tuhan adalah gembalaku. Yang mana ini? Ya, kalau Tuhan adalah gembalaku, itu orang yang percaya, yakin, percaya diri bahwa kalau Tuhan menjadi gembalaku, pasti aku dibawa kepada rumput yang hijau dan masa depan yang penuh pengharapan. Ya, itu dia yang Tuhan mau. Ya, diucapkan tidak dengan nada datar, tapi dengan seru dan penuh sukacita. Ya, anak muda, apa masa depanku? Masa depanku dalam tangan Tuhan yang pasti baik. Wah, ini jempol 2. Ya, artinya dia optimis memandang masa depan karena percaya Tuhan yang akan membawa masa depan yang indah. Ya, itu artinya hidup normal sebagai anak Tuhan tentunya. Nah, semua ini tergantung pengenalan dan kepercayaan kita pada Tuhan Yesus sejauh apa. Harusnya kita berseru, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ya, itulah sebabnya gambar PowerPoint hari ini, fotonya semua gambar gembala ya. Tujuannya kita sampai ngimpi Tuhan itu menuntun kita, membimbing kita kepada rencana yang besar dan ajaib. Ya, jadi hidup baru yang Tuhan rencanakan atau new normal yang Tuhan rencanakan adalah untuk menuntun kita. Luar biasa kan? Ya, ada pertanyaan mungkin karena anak muda itu kan kritis, ya enggak ngerti pokoknya tanya dulu. Lah Pak, kalau saya dipimpin, Pak Paulus dipimpin Tuhan, terus yang lain dipimpin, lah Tuhan itu kan roh. Dia kan omnipresent. Dia itu hadir di mana saja. Omnisin. Dia itu maha berhikmat. Kemampuannya itu tidak terbatas. Jangan batasi menurut logika kita. Kalau logika kita terbatas dan menganggap Tuhan juga terbatas, itu kan kurang ajar. Tuhan itu tidak terbatas. Dia maha hadir di mana saja. Tuhan hadir di sini. Saat saya menyampaikan ini, Tuhan hadir dalam rumah tanggamu. Itu artinya Tuhan maha hadir. Ya, mari kita melihat lebih jauh. Ya, kata kunci Mazmur 23 ini adalah takkan kekurangan aku. Ya, ini jaminan Tuhan, takkan kekurangan aku, dijamin. Nah, minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kalau burung udara ada Tuhan jamin, mosok kita anaknya tidak dijamin. Dihiasi, kalau bunga yang di lembah dikatakan lebih baik dari pakaian Salomo, walaupun pagi mekar, sore sudah layu, Tuhan pelihara, mosok kita anaknya tidak dipelihara. Apa Pak masalahnya? Kurang percaya dan tidak mempercayakan hidup. Ya, jadi kalau kita percaya tidak kekurangan akan apapun yang baik. Ya, tidak kekurangan. Takkan kekurangan aku. Ya, misalnya saya dulu itu pedagang bakul. Dan ketika masuk dalam dunia pelayanan, mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan, ya saya juga mendengar. Jadi pendeta arek mangan watu apa? Nah, untung sampai hari ini saya tidak pernah makan batu. Makan berlimpah berlebih-lebih karena jemaat mengasihi. Tiap hari itu masakan datang yang bahagia, yang bersyukur tetangga. Karena saya tidak bisa habiskan, dibagi sama tetangga. Artinya apa? Tidak pernah kekurangan.
Bahkan Tuhan ngomong nanti, saya dipercaya sesuatu yang besar, tapi belum waktunya saya sampaikan. Ya, nanti tunggu waktunya. Apa yang diperbuat gembala? Dikatakan, ia membaringkan aku. Ya, Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini adalah jaminan. Maka aku takkan kekurangan makanan. Tak akan kekurangan makanan. Nah, gembala yang menuntun. Nah, kalau saya Pak, bukan pendeta, bukan gembala, bukan hamba Tuhan, jemaat biasa. Sekarang di tengah situasi ekonomi sedang merosot. Ini gimana? Berdoa dong. Kalau dia bapakmu, tentunya bapak juga akan memberitahu kamu. Saya doa, pikirannya kacau. Ketika Tuhan ngomong, kamu ngomong, tidak bisa Tuhan. Suka bantai Tuhan terus di logika. Ketika Tuhan ngomong, udahlah usaha seperti ini, usaha online. Usaha online, kamu antar-antar. Wah, tidak bisa Tuhan, saya tidak biasa. Nah itu selalu bantah, bagaimana Tuhan bisa menuntun. Jadi Tuhan itu memberi informasi, itu sebetulnya setiap saat ketika kita berdoa mengangkat hati kepada Dia. Itu firman itu yang pernah kita bacakan muncul. Nah itu artinya Tuhan sedang berbicara pada kita. Jangan kita istilahkan Tuhan berbicara maka terdengar suara anakku, wah malah meden itu. Ya, bukan seperti itu. Firman yang kita baca itu adalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya, ada banyak cara. Jadi YouTuber misalnya. Anakmu lucu, di video dong. Lucunya seperti apa? Setelah di video dinaikkan ke YouTube. Dilihat orang, kamu kan dapat uang. Jadi banyak cara sebetulnya kalau mau. Masalahnya kan tidak mau. Karena sudah terikat dengan kehidupan normal yang lama, tidak mau hidup baru yang Tuhan rencanakan. Yang salah siapa? Kan bukan Tuhan. Tuhan itu luar biasa sekali. Nah ini contoh ya, di dalam Markus pasal 9. Itu adalah seorang ayah yang anaknya kerasukan, sakit, menggelapar di lantai, badannya terbentur-bentur lantai. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tetapi orang tua ini ngaku jujur, ya Tuhan, aku percaya walaupun aku sebetulnya tidak percaya. Ini jujur ini. Dan Tuhan mengatakan, jadilah anaknya yang sakit kerasukan itu jadi sembuh tuh. Jadi iman yang dikatakan sebiji sesawi, sedikit kecil saja, itu bisa menjadi pohon yang besar. Jadi tidak harus iman yang besar gitu, tidak. Iman itu percaya. Bukan hanya percaya, percaya itu pistis, tapi pisteuo. Mempercayai tanpa gunakan logika. Itu baru akan terjadi tuntunan Tuhan. Jadi seperti orang bodoh di hadapan Tuhan tentunya. Kalau kita bersikap seperti orang bodoh di hadapan Tuhan, Tuhan baru menuntun. Kalau enggak nanti debat saja dalam pikiran. Tuhan kok tidak debat. Nah yang salah siapa ini? Ya butuh makanan tapi dikasih tahu solusinya enggak mau melangkah. Terus gimana? Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang, maka aku takkan kekurangan ketenangan, kekurangan sukacita, kekurangan damai sejahtera, tidak tenang. Ya, seperti air yang tenang, tidak beriak, percaya. Yang membuat riak itu kan logika kita. Arah, gitu ya. Menyalahkan orang-orang lain. Sebetulnya yang disalahkan dirinya sendiri. Kenapa harus disalahkan dirinya? Masa anak Tuhan tingkah lakunya seperti itu?
tidak mencerminkan sebagai anak Allah. Ya, jadi Tuhan itu memberi jaminan kita tidak akan kekurangan apapun. Ya, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Ia menyegarkan jiwa. Nah, jiwa ini ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, ada kasih, ya ada kehendak, will. Ya, ada juga cara berpikir. Nah, kalau cara berpikir terus kita lebih dikedepankan dan memaksa Tuhan mengikuti pikiran kita, yang salah siapa? Tuhan atau kita? Itu artinya jiwanya masih belum sepenuhnya, hati dan jiwa itu belum sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Ya, tapi kalau tunduk percayalah pasti damai. Contohnya, bagi Bapak Ibu yang belum punya anak memang tidak bisa merasakan itu. Tetapi bagi seorang ayah atau ibu khususnya, ketika anak nangis, ya dia minta digendong siapapun tidak mau. Tapi begitu digendong ibunya langsung diem, karena dia merasakan kedamaian. Seperti saat 9 bulan di dalam kandungan ibu. Dia tahu persis degup jantung ibunya. Dek, dek, dek. Orang lain mungkin dek, 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 dek. Nah, begitu masuk dalam dekapan ibunya langsung diem. Harusnya kita kalau dekat dengan Tuhan ya seperti itu. Tenang, damai, tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas. Karena kita dekat sama Tuhan Sang Pencipta. Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Nah, lawan kita ini sebetulnya kan iblis, bukan manusia. Ya, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tetapi kita bisa bicara tentang orang yang bukan anak Tuhan. Kita tidak akan kekurangan makanan, perlindungan, dan pemeliharaan. Ya, harusnya itu. Kenapa firman Tuhan yang indah luar biasa di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 6 tidak kita alami? Itu bukan salah Tuhan atau Tuhan membedakan. Kita yang tidak tunduk, tidak menyerahkan jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan cinta kasih kita pada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Akal budi dan kekuatan kita. Ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan jaminan. Ya, hidangan itu maksudnya ya kebutuhan hidup. Bukan hanya makanan. Tapi perlindungan, pemeliharaan. Ya, sehingga tidak kuasa apapun yang bisa menyentuh kita. Dan Tuhan menjamin hidup kita. Ya, perhatikan burung di udara Tuhan pelihara, masa kita tidak dipelihara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini bicara tentang tidak kekurangan hikmat, solusi. Bagaimana di tengah situasi seperti ini? Pasti ada peluang-peluang baru, itu hikmat. Nah, hikmat itu muncul ketika kita suka baca firman. Dan tentunya urapan. Ya, Bapak Ibu harus tahu, dunia ke depan itu dengan AI atau Artificial Intelligence, itu maka alat komputer itu bisa khotbah apapun lebih pintar dari pendeta yang sekolah puluhan tahun mungkin. Karena komputer semua direkam. Tetapi urapan tidak bisa dimiliki. Urapan itu datangnya dari Roh Kudus. Bagi siapa? Yang hidupnya di jalan yang benar. Jadi urapan itu hanya dimiliki oleh hamba Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh. Kalau hidupnya tidak sungguh-sungguh ya tidak ada urapan. Karena firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ya. Siapa yang mengetahui? Orang lain. Nah, menyampaikan firman, menyentuh rohnya, menyentuh jiwanya. Dan urapan itu juga memberikan pewahyuan seperti saya saat ini sedang khotbah dengan mempersiapkan berhari-hari lamanya. Kadang-kadang muncul ayat baru yang harus saya sampaikan. Nah, itu artinya urapan menuntun, membimbing. Selanjutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi
selalu diingatkan agar ya kita hidup dalam pimpinannya, baik dalam suka maupun duka. Ya, tidak pernah kekurangan cara dan jalan, itu secara umum. Tetapi tidak pernah kita ini tidak dituntun Tuhan. Selalu dituntun. Ya, karena memang dia gembala yang baik. Selanjutnya, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Kita tidak perlu takut di hari yang gelap. Hari-hari ini gelap, Bapak Ibu harus tahu. Kuasa kegelapan itu begitu mengitari dan mencengkram. Dan dia bergerak di semua lini kehidupan, termasuk ekonomi dunia, yang disebut globalis. Itu yang mengatur negara miskin atau jadi kaya, bagaimana menghancurkan negara, itu globalis. Tujuannya cari uang, menguasai dunia. Tapi lihat, percayalah nanti, Wahyu 17:18 akan terjadi. Tapi Wahyu 17:18 itu pada waktu antikris berkuasa di bumi. Nah itulah sebabnya kita harus mempersiapkan hidup kita sekarang. Apa mau ngikuti zaman antikris? Kan tidak. Ya, oleh sebab itu kita harus berani menghadapi dunia ini karena Tuhan yang menuntun. Nah berani dalam hal ini juga dengan kuasa roh jahat. Ini belum waktunya. Nanti kapan-kapan akan saya sampaikan. Ya, karena tidak ada dorongan dari Roh Kudus untuk menyampaikan ini. Jangan takut sama setan, setan yang takut sama kita. Wah, jangan sombong Pak, enggak sombong. Manusia itu kan punya roh, ya roh, jiwa dan tubuh. Kalau manusia tidak punya roh, artinya jasad. Jadi kita ini punya roh. Tetapi Alkitab mengatakan dalam Roma 8 ayat 16 itu Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan roh kita. Artinya di dalam hidup kita orang percaya ini ada dua roh. Roh sebagai manusia supaya hidup, yang kedua Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu yang menakutkan setan. Ya, nangkap ya. Nah, saya pernah mengalami ini, ya melayani orang yang bukan orang Kristen, nah, kan bingung kan. Ya saya berdoa sebelum janjian tanggal berapa melayani, ketika berdoa itu Roh Kudus memberikan hikmat. Manusia ciptaan Allah itu memiliki roh, tapi rohnya itu kualitasnya lebih tinggi dari iblis, karena iblis itu diciptakan sebagai pelayan. Tapi roh manusia diciptakan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu adalah dengan kualitas yang lebih tinggi. Bobotnya, kalau bahasa Jawanya, awune luwih abot. Jadi secara manusia walaupun tidak Kristen itu rohnya lebih kuat daripada iblis yang diciptakan untuk melayani. Nah ini nanti kapan-kapan akan saya jelaskan panjang lebar. Jadi dah boleh takut sama iblis itu. Iblis yang takut sama kita. Asal kita membangun hubungan dengan Tuhan secara baik, membangun kehidupan rohani secara baik. Yang kemarin saya bahas itu. Ya, batu-batu hidup itu harus ditata sehingga Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kita. Auranya ya, itu bisa dirasakan. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Tapi di dalam ayat ini juga berbicara, lembah itu bicara tentang kesulitan, padang belantar itu kesulitan, proses hidup. Setiap orang percaya ini harus mengalami proses. Tujuannya apa? Pengandalan hidup kita kepada Tuhan supaya makin kuat. Perhatikan bangsa Israel itu. Sebetulnya dari Mesir menuju tanah perjanjian itu dengan anak kecil, kambing domba anaknya masih kecil, jalannya pelan-pelan, 1 bulan sudah sampai. Kalau hari ini mungkin hanya berapa jam. Nah kenapa sampai 40 tahun diputar-putar itu? Karena bangsa Israel itu menuntut Tuhan hanya memenuhi kebutuhan hatinya. Berkat-berkatnya saja, tapi tidak mau mengenal hatinya. Ya, ditulis dalam Mazmur 103 ayat 7. Tuhan memberikan ya, pemberian-pemberian kepada bangsa. Tapi Musa mengejar ajarannya atau hati Tuhan. Nah di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 dan 4 mengatakan, tujuanku untuk memproses kamu 40 tahun di padang gurun supaya kamu rendah hati.
Jadi kalau kita tidak rendah hati, ya diputar-putar dalam dunia yang fana ini. Putar-putar aja. Karena tidak rendah hati, tidak mau dituntun, dibimbing. Kurang sedikit, bangsa kurang air, gersulo. Ya, dia menggerutu pada Musa. Oh, Musa, ada di Mesir, enggak ada makanan. Kok kamu dibawa kami ke sini untuk hidup dalam kekurangan? Ya marah, selalu marah. Sampai Musa yang dikatakan tidak ada orang di bumi ini selembut hati Musa. Ya, itu pun bisa marah. Sehingga akhirnya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dia hanya melihat dari jauh. Kenapa? Karena yang mancing adalah umatnya. Nah, kita jangan seperti itu dong. Ya, kita harus menjadi umat yang rendah hati, yang mau dituntun. Sehingga walaupun lewat lembah baka, gada Tuhan, tongkat Tuhan yang menyertai. Artinya dalam situasi sulit apapun, yang menakutkan seperti apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai dengan kuasanya yang luar biasa. Amin. Ya, itu dia. Hidup itu memang harus melewati proses. Tujuan proses hanya untuk mengerat daging kita. Mematikan atau mengubur hidup kita yang lama, dan muncul hidup baru dalam kuasa kebangkitannya. Bukan kemauan dan usaha kita sebagai manusia. Tidak, kuasa kebangkitannya ini Roh Kudus yang memberi kemampuan kita untuk bisa hidup baru. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Yang penting rendah hati, itu kata kuncinya. Nah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia adalah penghibur sejati. Ya, ketika susah, sedih, Tuhan memberi penghiburan. Nah, susah sedih itu biasanya karena keinginan tidak tercapai. Ya, sehingga akhirnya dia menjadi susah sedih, marah ke sana kemari. Ya, semua jadi korban. Ya, jangan seperti itu dong, anak Allah kok seperti itu. Ya, inilah proses menjelang kedatangan Tuhan kali kedua. Kita ini dipersiapkan sebagai mempelai wanitanya yang menerima hiasan. Itu bicara tentang buah-buah roh yang harus nampak sehingga kita layak diangkat. Kalau tidak diangkat, mengalami zaman antikris. Jelas firman Tuhan. Ya, yang paling tidak bisa dibantah adalah Wahyu 12 ayat 6. Yaitu dipindahkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, 42 bulan, 3,5 tahun. Itu artinya kita itu tidak mengalami zaman antikris. Ya, ayatnya jelas itu, mau didebat seperti apapun ya tertulis, dalam bahasa apapun ya itu tertulis. Artinya kita akan disingkirkan dulu di padang belantara. Artinya kita tidak akan terjangkau dalam kuasa antikris. Karena di sana yang tidak ada tanda antikris, tidak bisa makan, minum, beli dan menjual, tidak bisa. Apa mau mengalami zaman seperti itu? Jangan mau dong. Nah, kalau jangan mau, hiduplah yang benar. Seperti yang Tuhan rencanakan, sebab rencana Tuhan dalam hidup kita itu baik, luar biasa. Pialaku penuh melimpah, ya aku takkan kekurangan kelimpahan berkat. Tadi sudah saya singgung, kita ini dipercaya, dipelihara, itu yang awal. Sama seperti bangsa Israel dipelihara selama 40 tahun dengan mana dan air yang tidak pernah kekurangan sambil makan kambing dombanya, ya, sehingga mereka tidak pernah kekurangan. Tapi Tuhan mengatakan kita direncanakan hidup dalam kelimpahan, artinya lebih sampai keluar. Ini ada ayatnya. Nah, tetapi saya tidak akan menjelaskan selama Tuhan belum menyuruh saya menjelaskan ini. Ya, hidup kelimpahan itu memang iya, ditulis dalam Alkitab, pasti digenapi. Cuma siapa yang dipercaya atau mengalami penggenapannya itu tergantung mental dan karakter kita. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya singgung. Misalnya kita dipercaya 1 triliun, apa yang kita lakukan? Apa mikir pekerjaan Tuhan? Tidak. Bangun rumah, ya, beli mobil, koleksi mobil. Nah, paling itu, ya perhiasan, tas yang harganya miliaran, palingan itu. Itu artinya belum bisa dipercaya, hanya untuk kepikirkan dirinya sendiri, tidak pernah mensupport
pekerjaan Tuhan. Sedangkan pekerjaan itu butuh dana besar. Tujuannya apa? Supaya penginjilan ini bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan perintahkan menjadi amatan agung. Pergilah beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Nah, seperti ibadah online seperti ini adalah salah satu cara memberitakan Injil sampai ujung dunia. Ya, karena teman saya dari Amerika bisa melihat ngikuti ini. Ya, jemaat yang lama pindah ke Kalimantan bisa ngikuti, yang pindah di Sulawesi bisa ngikuti, yang pindah di Sumatera bisa ngikuti lewat ibadah online ini sehingga mereka senang. Ya, mereka ingat seperti waktu dia masih ada di Ambarawa ini. Tapi sekarang mereka di luar pulau, mereka ngikuti. Ini artinya kan pemberitaan Injil itu bisa menjangkau. Nah, Anda punya kontribusi apa? Nah, ini maksudnya. Kalau kita memahami konsep, mindset kita sudah new normal, pasti mikir. Gereja butuh apa ya? Wah, butuh kamera. Ini kamera yang untuk foto saja sehingga 20-30 menit panas berhenti sendiri. Kamera yang khusus kan bisa 1 jam 2 jam dan itu mahal harganya. Ya, kalau saya punya uang enggak usah saya ngomong. Jadi saya kepengen itu salah satunya dipercaya. Ya misalnya seperti kursi ini kan kayu. Kalau new normal dalam ibadah yang new normal itu ada jaga jarak. Maka kita harus punya kursi tersendiri yang dari besi, dijaga jarak. Anak seperti ini jaga jarak gimana? Itu jadi beban doa saya, Tuhan saya mau new normal. Saya percaya new normal dengan peraturan yang sangat ketat seperti itu. Orang kepingin ibadah, bahasan ibadah, nyanyi 1 lagu, sudah suruh pulang. Ya malas tidak datang lagi. Ya, jadi online ini adalah salah satu new normal dalam menyampaikan Injil. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi jaminannya tidak pernah kekurangan anugerah seumur hidup kita. Percayalah. Ya, saya sudah masuk tahun ini, bulan ini 67. Ototnya kaku. Tidak lentur lagi. Kulitnya sudah mengkeriput. Saya sudah minum vitamin E untuk kulit. Saya sudah minum B1, B6, B12, Neurobion. Tujuannya supaya lentur. Saya sudah minum kalsium. Karena itu juga memberi kekuatan supaya otot lentur. Ya, tapi kalau mikir firman, tiap hari juga mikir khotbah. Untuk jemaat yang tidak bisa mengikuti online, kan tegang ini. Tetapi karena pemeliharaan Tuhan, saya bisa ada hari ini karena Tuhan saja. Ya, jadi kita menyadari kita ini hidup dalam dunia itu fana, bukan baka. Belum tubuh kemuliaan. Kalau tubuh kemuliaan itu bersifat kekal. Jadi dalam tubuh yang fana ini harus kita maksimalkan bukan untuk kepentingan daging saja. Bagaimana kita bisa memaksimalkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Itu yang akan berlanjut sampai kekal. Mikir. Mikir. Jangan hanya pengetahuan, mikir tenan. Saya sudah juga mikir. Ya senang hidup dalam dunia, ya senang ketemu anak putu, ketemu jemaat yang kenal iso guyon-guyon. Tapi kan itu hanya sementara, cepat atau lambat kan pisah. Aku akan diam dalam rumah sepanjang masa. Ini artinya aku takkan kehilangan tempat kediaman dalam surga. Saya sangat yakin. Apa Pak kok yakin mantap? Mantap, firman Tuhan itu mantap kok. Dari saya mantap karena firman Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan ya, dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Artinya janji Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab itu ya dan amin.
Nah itu yang membuat saya mantap, mati mlebu surga, orang moga-moga, bukan moga-moga. Itu orang yang tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Imannya tidak tumbuh. Tuhan luar biasa, ya banyak hal. Itu kan perlu hal yang diteguhkan, ya, ditopang dengan ayat yang lain, dengan hal-hal yang lain begitu. Saya tidak berani sembrono. Jadi kita melihat 7 sifat Yehova itu ditulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, itulah Yehova Raha. Tuhan sebagai gembala melindungi dan memimpin kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Jadi Tuhan sudah menjamin gitu. Kalau belum menjamin, saya tidak berani dong khotbah seperti ini. Jadi merencanakan hidup yang baru dalam Tuhan atau new normal sebagai anak-anak Tuhan, itu ada jaminannya. Di dalam Mazmur 23 ini jelas sekali. Tuhan sebagai gembala melindungi dan memimpin kita ke air tenang dan rumput yang hijau. Takkan kekurangan aku. Itu ditulis Yehova Yireh. Tuhan sebagai gembala menyediakan segala kebutuhan hidup kita, tidak usah khawatir. Tapi Tuhan tidak pernah memuaskan keinginan kita. Tidak kan? Butuh sama keinginan. Keinginan kan tidak ada habisnya. Ia menyegarkan jiwaku. Yehova Rabah. Tuhan sebagai gembala yang menyembuhkan jiwa kita dari susah jadi sukacita. Sakit jadi sembuh. Ya ceritanya lucu lah. Tapi saya tidak mau cerita di sini. Jadi Tuhan itu luar biasa, ya. Bapak misalnya ini, saya tidak promosikan ya, maksudnya tidak sebutkan mereknya, ya. Badan tidak enak, pusing, ya. Terus apa? Ya minum jamu dong, kan murah itu, ya. Jadi jangan berpikir Tuhan itu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, kabeh-kabeh ngenteni Tuhan menjawab, ya enggak, Tuhan menyediakan jamu, itu yang menemukan manfaatnya itu kan dengan hikmat Tuhan. Jadi kalau sudah dengan hikmat Tuhan termasuk vitamin dan obat itu hikmat Tuhan, itu termasuk Tuhan menggunakan cara itu. Tapi kita maunya hebat-hebat gitu loh, dari jauh. Kamu sembuh, wah bangga gitu. Ya jangan begitu dong. Tuhan memberi hikmat pada tukang jamu, pinter meracik jamu ini manfaatnya apa. Tuhan memberikan orang yang ahli untuk obat-obatan, ya itu hikmatnya dari Tuhan semua. Karena di dalam bumi ini tidak ada kebenaran yang sejati selain sumbernya dari Tuhan. Selanjutnya. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Yehova Shalom. Tuhan sebagai gembala menjamin keselamatan hidup kita. Jadi ada shalom, ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan dalam hidup kita. Itu jaminannya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, Yehova Sigenu. Ya Tuhan sebagai gembala mengajarkan kebenaran dalam hidup kita. Komplit 7 sifat Allah ada di sini. Ya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau adalah gembala, engkau besertaku, Yehova Shammah. Ya, Tuhan sebagai gembala selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Lembah kekelaman dia hadir, padang rumput dia hadir. Dalam suka dan duka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itulah sebabnya dia menyatakan dirinya sebagai Immanuel, selalu beserta. Yang terakhir, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Yehova Nisi. Tuhan sebagai gembala menjadi panji-panji keselamatan kita. Ayo takut apa? Makanan Tuhan jamin, setan-setan yang lari. Ayo takut apa? Kan tidak ada alasan. Caranya gimana Pak? New normal, hidup baru dalam Tuhan. Perencanaan hidup kita rubah, hiduplah dalam perencanaan sesuai kebenaran firman. Itu new normal. Domba gembalanya memiliki pribadi sama sebagai pemimpin dalam kepala keluarga dan kepala keluarga. Jadi salah satu fungsi kepala rumah tangga atau laki-laki atau suami itu adalah seperti Kristus. Ya, dikatakan apa? Jemaat harus tunduk kepada suami seperti istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus.
Artinya suami itu menyandang gelar seperti Kristus. Apa itu Kristus? Secara umum saya sudah singgung adalah dia memiliki kriteria. Yang pertama pengambil keputusan, decision maker. Tapi decision maker jangan seenak udelnya sendiri. Tapi dia harus berhubung dengan istrinya, itu menghargai. Tuhan juga begitu. Ya, pernah dalam satu pelayanan. Ya, gembalanya tidak senang kalau model-model lawatan Roh Kudus tidak senang. Nah, gembalanya akhirnya cerita sama saya. Karena Tuhan pamit sama gembala sidangnya. Bolehkah aku melawat domba-domba? Akhirnya monggo. Artinya Tuhan itu sebetulnya sangat sayang kepada domba-domba. Tapi Tuhan juga menghargai gembalanya. Sehingga pamit melawat ada domba gembalaannya itu dipamiti gembala manusianya itu. Saya jadi terharu. Ingat peristiwa itu. Ya. Nah, sekarang kita sebagai suami, ya kita harus menjadi seorang pemimpin, bukan hanya minta semua yang di bawah kita harus nganut kita, enggak sebetulnya. Pemimpin itu bijaksana, tapi pemimpin yang bijaksana itu juga kadang-kadang disiplin gitu, bukan pemimpin ya terserahlah, itu bukan pemimpin, itu robot itu onde-onde, enggak bisa. Pemimpin itu harus tegas, tapi tegas dalam berpegang prinsip kebenaran. Nah, sebagai suami harus seperti itu. Karena dia bukan hanya sebagai raja, tapi dia juga imam. Harus memimpin jemaat atau keluarganya itu untuk mengenal Tuhan, menuntun. Jadi suami itu jangan bangga sebagai pengambil keputusan, tapi apakah engkau sebagai imam? Nah, kemudian yang terakhir sebagai nabi. Tuhan kan menyandang 3 gelar itu, raja, imam besar agung, dan nabi. Nah, suami ini harus menjadi seorang yang visioner. Keluargaku ini mau dibawa kemana? Nah, harus seperti itu. Kalau kita betul hidup new normal, hidup baru dalam rencana Tuhan, pasti ke sana. Memiliki sifat melindungi dan memimpin kepada masa depan keluarga yang penuh pengharapan. Punya tanggung jawab menyediakan kebutuhan bagi kesejahteraan keluarganya. Bukan dioyo-oyo, wis to Pak, glidek sakarepe sing penting iso mangan dhewe ngono. Wah, aku nek glidek aja ngasih. Lah, ndak layak itu jadi suami seperti itu, sombong, ndak mau rendah hati. Ya, mendatangkan ketenangan dan kedamaian bagi keluarganya. Kalau ngomong keluarga itu kompleks dan luas sekali. Nah, sekarang membimbing untuk memahami kepastian keselamatan hidup keluarganya. Jadi imam itu seperti itu. Di saat seperti ini, saya menganjurkan jemaat untuk misbah keluarga tiap hari. Materinya sudah saya kirim tiap hari. Dibaca, direnungkan, dan didoakan bersama. Menuntun untuk mengenal kebenaran secara baik dan benar. Tugas saya hanya itu. Cuma tanah hatinya terserah jemaat, saya tidak memaksa. Tanah hati subur, berbatu, semak duri, itu keputusan. Yang penting saya melakukan bagian saya. Sampaikan kebenaran. Mempersiapkan jemaat ini sebagai mempelai wanita yang layak ketemu Tuhan. Menyediakan bau atau memberi nasihat, penghiburan dan perlindungan. Menuntun mengalami kemenangan dan terobosan dalam perjalanan hidupnya. Ya, nah belajar dari pengalaman bangsa Israel, tidak bisa mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan. Tidak masuk tanah perjanjian. Lupa semua kelimpahan yang sumbernya dari Tuhan. Memuaskan segala keinginan dagingnya, mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa dan sekitarnya, itu bangsa Israel. Nah, maksud itu contoh hidup seperti itu kita mau ngikuti? Kan tidak dong. Akibatnya Tuhan membiarkan pagar terbuka dan musuh menguasainya. Jadi salah siapa? Tuhan itu baik, selamanya baik. Yang tidak baik adalah jiwa kita. Tak mau tunduk itu. 2 macam sikap domba. Yang pertama, bagi yang mau dituntun, ia bisa merasakan hidup dalam anugerahnya. Bagi yang tidak mau dituntun, tidak akan merasakan indahnya hidup. Hidupnya masih sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Podo wae.
Nah, ini kan memalukan nama Tuhan. Anak Tuhan harusnya kan bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi garam, jadi terang, jadi bintang di tengah dunia yang gelap. Sok masih sama saja. Saya ngomong ini keras, tetapi karena sayang, saya tidak mau jiwamu binasa. Mumpung ada kesempatan, mari berubah. Lebih baik dari kemarin. Maka masa depan yang indah menjadi bagian hidupmu. Ya. Kesimpulan, new normal, hidup baru dalam Tuhan yang Tuhan rencanakan yang baik itu sebetulnya sangat luar biasa. Ya, dijamin sebagai domba untuk hidup dalam seluruh aspek hidupnya, tubuh, jiwa, roh, bisnis, keluarganya, itu Tuhan jamin. Kalau kita menjadikan, itu kata kuncinya adalah kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala, pasti mengalami indahnya hidup dalam pimpinannya. Mari komitmen untuk jadi domba, taat dalam pimpinan Gembala Agung, sampai semua rencananya digenapi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk jaminan-Mu. Kau menyatakan diri sebagai gembala yang baik, akan menuntun perjalanan hidup kami, bahkan sampai di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Menyegarkan jiwa kami, karena kami tahu dalam dunia ini kami tidak pernah berjalan sendirian, karena kami punya Gembala Agung yang menuntun, membimbing pada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman yang boleh kami terima pada kesempatan ibadah lewat korban ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan mohonkan doanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu sebelum saya berdoa untuk Bapak Ibu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang Bapak Ibu, angkat hatimu, terimalah berkat. Saya akan mendoakan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Angkat hatimu, Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami percaya setiap jemaat-Mu boleh memandang hari esok dengan antusias. Karena tahu, ya tidak pernah sendirian dalam jalan kehidupan, walaupun mungkin masuk dalam lembah kekelaman, mengalami proses yang menakutkan, tetapi gadamu dan tongkatmu selalu menyertai, sehingga tidak ada alasan takut, khawatir, gentar apapun yang dialami. Saya percaya Tuhan saat ini juga akan menolong jemaatmu yang sedang lemah. Tuhan kuatkan, yang putus asa bangkitkan kembali roh yang menyala-nyala, karena tahu Yesus adalah Immanuel, selalu beserta dalam situasi dan keadaan apapun. Dan akhirnya jemaat, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus memberikan kekuatan tuntunan di mana engkau direncanakan terus naik dan tidak pernah turun, sebab engkau direncanakan jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang engkau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.